semuanya, dalam video ini saya akan menyampaikan bagian pendahuluan dari makalah yang telah kami susun dengan uji duo trio dalam analisis sensori. Nah, analisis sensori merupakan suatu proses identifikasi dan pengukuran ilmiah serta analisis dan interpretasi terhadap atribut-atribut suatu produk melalui 5 panca indera manusia, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, pencicipan, dan juga peraba. Proses ini merupakan tahap yang sangat penting karena proses ini menilai kualitas suatu produk, terutama pada produk pangan, baik itu secara ilmiah maupun berdasarkan persepsi konsumen. Salah satu faktor utama dalam analisis sensori adalah pemilihan penulis. Penulis sendiri terbagi menjadi penulis terlatih dan tidak terlatih. Hal ini terjadi karena penulis memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai mutu suatu produk, baik itu secara objektif maupun secara subjektif. Yang dimaksud secara objektif adalah dapat membedakan dan mendeskripsikan atribut dari produk yang diuji. Sedangkan yang dimaksud dengan subjektif adalah uji yang berkaitan dengan tingkat kesukaan atau penerimaan terhadap produk tersebut. Nah, untuk pelaksanaan analisis sensori sendiri memerlukan kerjasama yang baik antara penulis dan juga pelaksana uji. Menurut ISO nomor 85 dan 86 tahun 2012, proses seleksi penulis terdiri dari beberapa tahap, yaitu penerimaan awal, penyaringan melalui wawancara ataupun kuesioner, serta pengujian kemampuan dasar calon penulis dalam mengenal atribut warna, aroma, dan juga rasa. Nah, penulis yang lolos dari uji tersebut kemudian akan digunakan jasanya untuk uji sensori lebih lanjut. Pada makalah ini, tentunya metode pengujian yang digunakan untuk menyeleksi penulis adalah uji duo trio, dan untuk menilai tingkat kesukaan produk digunakan metode uji hedonik. Halo, perkenalkan nama saya Debbie Rifa Andini Hasibuan dengan NIM 2304111345. Selanjutnya saya akan menyampaikan lanjutan dari pendahuluan, yaitu jenis uji diskriminatif yang digunakan dalam analisis sensori. Uji diskriminatif terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu different test atau uji pembedaan dan uji sensitivity test atau uji kepekaan. Salah satu contoh dari different test adalah uji perbandingan pasangan, di mana panelis diminta membandingkan dua sampel dan menentukan apakah ada perbedaan dari kedua sampel tersebut. Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah uji duo trio. Uji ini menyajikan 3 sampel kepada panelis, dengan 2 diantaranya identik dan 1 lainnya berbeda. Panelis diminta untuk menentukan mana dari 2 sampel uji yang paling mirip dengan sampel referensi. Uji ini tergolong mudah karena adanya sampel baku dan sangat berguna untuk menilai perubahan mutu produk, misalnya akibat perlakuan ataupun penyimpanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, bagaimana tahapan seleksi panelis yang sesuai berdasarkan ISO 8586 2012, bagaimana kemampuan panelis dalam membedakan sampel berdasarkan parameter warna dan aroma, dan berapa besar tingkat kesukaan panelis terhadap produk setelah seleksi dilakukan. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui tahapan seleksi panelis, mengidentifikasi kemampuan panelis dalam uji duo trio, serta mengevaluasi tingkat kesukaan terhadap produk. Adapun manfaat dari pembahasan ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya seleksi panelis yang akan menjadi acuan dalam pemilihan metode uji sensori yang tepat, dan untuk mendukung pengembangan produk melalui penilaian mutu secara objektif dan subjektif berdasarkan analisis sensori. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur dalam uji duo trio. Nah, untuk yang pertama yaitu perlu kita siapkan sampelnya, itu misalnya sampel A dan sampel B. Lalu selanjutnya kita pilih salah satu sampel yang akan kita jadikan sebagai acuan ataupun referensi. Selanjutnya kita perlu menyiapkan 3 gelas. Nah,
satu gelas itu berisikan dengan sampel referensi atau sampel yang akan kita jadikan acuan. Lalu selanjutnya yaitu 2 gelas yang berisi dengan sampel A dan sampel B yang akan kita uji, yang kita susun secara acak. Lalu selanjutnya kita berikan kepada panelis, yang dimana panelis akan mencicipi sampel pertama kali itu sampel referensi, yaitu dari gelas 1 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya panelis akan diinstruksikan kembali untuk menguji sampel 2 dan sampel 3. Nah, setelah itu panelis akan ditanya, kita tanya itu bagian sampel mana yang memiliki nilai yang sama dari sampel yang dicicipinya pertama kali. Itu merupakan sampel referensinya. Nah, lalu hasilnya kita catat dari jawaban panelis tersebut. Lalu kita ulangi kepada panelis itu sebanyak dari 10 sampai 20 panelis. Lalu selanjutnya kita hitung hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah panelis. Jumlah panelis yang disarankan memiliki dampak besar terhadap keakuratan hasil pengujian ini. Walaupun minimal 6 panelis bisa digunakan, studi menunjukkan bahwa jumlah panelis yang paling efektif berkisar 32 hingga 40 orang untuk meningkatkan sensitivitas pengujian, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, di mana perbedaan nyata tidak terdeteksi. Dalam konteks penelitian eksperimental, menunjukkan bahwa dalam pengujian aroma 2 jenis yang digunakan dalam pembuatan bir, dibutuhkan setidaknya 9 panelis untuk memberikan jawaban yang benar, serta tingkat signifikansi statistik menegaskan bahwa pentingnya jumlah panelis dalam meningkatkan kekuatan metode diskriminatif ini. Terima kasih. Baiklah, berikutnya saya akan memberikan contoh dari uji hasil 2 trio yang dimana dengan bentuk tabel berikut. Nah, di situ keterangannya ada jenis angka 1 dan 0 yang dimana itu berupa penilaian dari sebuah uji organoleptik yang diberikan oleh panelis, dan nilai 859 itu merupakan sampel kecap nitra kelapa dan 160 itu merupakan kecap manis komersial dari Indonesia. Nah, jadi hasilnya itu dari 10 panelis menilai bahwa kecap dari nitra kelapa ini masih tergolong cocok atau masih bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena rasanya manis dan juga tidak jauh berbeda dengan kecap komersial biasanya. Nah, mungkin itu saja contoh yang bisa saya berikan karena hanya ada satu contoh yang bisa ditampilkan di sini. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tahapan seleksi panelis dalam analisis sensori memiliki peran penting dalam menjamin keakuratan hasil penilaian. Seleksi ini harus dilakukan secara sistematis dan sesuai standar ISO 8586-2012 yang mencakup tahap penerimaan, penyaringan, serta pengujian kemampuan sensori panelis. Melalui penerapan uji duo trio, terbukti bahwa panelis yang diseleksi mampu membedakan sampel berdasarkan parameter warna dan aroma secara tepat. Setelah proses seleksi, uji hedonik memberikan gambaran tentang tingkat kesukaan panelis terhadap produk yang diujinya. Dengan demikian, tujuan makalah ini tercapai, yaitu memahami tahapan seleksi panelis, menilai kemampuan diskriminatif panelis terhadap atribut sensori, serta mengevaluasi persepsi kesukaan secara objektif dan subjektif, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan dan pengendalian mutu produk pangan, terkhusus di bidang perikanan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye. Bye-bye.